Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sosok yang menjadi inspirasi para pengusaha di era modern ini. Beliau dijuluki sahabat yang mempunyai kedermawanan luar biasa, Masya Allah. Beliau dikenal dengan nama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bintang-bintang yang menerangi jalan kita. Di antara mereka, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menonjol sebagai contoh luar biasa tentang kedermawanan dan kebijaksanaan dalam berbisnis. Mari kita simak kisah inspiratifnya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berasal dari keluarga terhormat Quraisy, suku yang sangat berpengaruh di Makkah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Auf bin Abd Auf bin Abd al-Harith. Ayahnya adalah Auf bin Abd al-Harith, seorang tokoh yang dihormati dalam masyarakatnya. Sedangkan ibunya adalah Asi Syifa binti Auf bin Abd al-Harith. Keluarganya berasal dari kabilah Banu Zuhrah, yang merupakan salah satu kabilah penting di Makkah. Menariknya, kabilah Banu Zuhrah juga memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ibu Nabi, Aminah binti Wahab, juga berasal dari kabilah ini. Oleh karena itu, Abdurrahman bin Auf memiliki hubungan keluarga yang cukup dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur ibu. Nasab yang mulia ini memberikan Abdurrahman bin Auf posisi terhormat di kalangan Quraisy sebelum ia memeluk Islam. Namun, meskipun ia memiliki status sosial yang tinggi, ia tidak ragu-ragu untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun harus menghadapi tantangan besar dari kaumnya sendiri. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kisah tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang disebutkan akan masuk surga merangkak berasal dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan kekhawatiran Abdurrahman mengenai kekayaannya. Sebelum ia dikenal sebagai dermawan besar yang berkontribusi bagi umat Islam, Abdurrahman bin Auf sempat cemas bahwa kekayaannya bisa menjadi penghalang untuk mencapai surga. Konteks awal kekhawatiran Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar yang sangat sukses. Berkat kerja keras dan kejujurannya, ia mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Namun, kekayaan yang melimpah ini membuatnya khawatir. Ia mendengar hadits Rasulullah yang berbunyi, "Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak." Hadis riwayat Ahmad. Sabda ini bukan bermaksud untuk mencela Abdurrahman, melainkan sebagai peringatan bagi dirinya dan orang-orang kaya lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengingatkan bahwa kekayaan yang berlimpah dapat menjadi ujian besar bagi seseorang, terutama jika kekayaan itu tidak digunakan dengan baik di jalan Allah. Kekhawatiran ini sangat dirasakan oleh Abdurrahman, yang takut bahwa hartanya akan memperlambat jalannya menuju surga, atau bahkan bisa menjadi sebab keterlambatannya. Transformasi menjadi dermawan sejati. Kekhawatiran ini memotivasi Abdurrahman bin Auf untuk menggunakan kekayaannya dengan lebih bijak dan dermawan. Ia menyadari bahwa harta
adalah ujian dan amanah dari Allah. Dan satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kekayaannya tidak menjadi penghalang menuju surga adalah dengan menggunakannya untuk kebaikan umat. Sejak saat itu, Abdurrahman mulai mengubah pandangannya terhadap harta. Ia mulai meningkatkan sedekahnya secara besar-besaran. Setiap kali ada kesempatan untuk membantu umat, baik dalam bentuk harta, tenaga, atau dukungan, Abdurrahman selalu menjadi yang terdepan. Salah satu momen kedermawanannya yang paling terkenal adalah ketika ia menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk persiapan Perang Tabuk, yang dikenal sebagai salah satu pertempuran yang membutuhkan banyak sumber daya. Pahala dari kedermawanan. Berkat kedermawanannya yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan kabar gembira bahwa Abdurrahman bin Auf termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Melalui amal-amalnya, Abdurrahman berhasil mengubah kekhawatiran akan kekayaannya menjadi jalan yang mempercepatnya menuju surga. Kekayaannya yang pada awalnya dianggap bisa memperlambatnya dalam meraih ridha Allah, justru menjadi sarana yang mempercepat langkahnya menuju surga karena ia menggunakannya di jalan Allah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Asyarah Al-Mubasysyarah bil Jannah. Ia berasal dari keluarga terhormat Quraisy dan termasuk orang yang awal memeluk Islam. Ketika hijrah ke Madinah, ia meninggalkan seluruh hartanya di Makkah, namun dengan ketekunan dan kejujuran, ia kembali meraih kesuksesan sebagai pedagang. Meski kaya raya, Abdurrahman terkenal dermawan, sering menyumbangkan hartanya untuk perjuangan Islam dan membantu umat. Kedermawanannya dan kesetiaannya pada agama membuatnya menjadi salah satu sahabat yang paling dihormati dalam sejarah Islam. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pebisnis sukses di Makkah sebelum memeluk Islam. Ia memiliki reputasi yang sangat baik dalam berdagang dengan harta yang melimpah. Namun, ketika dakwah Islam dimulai, Abdurrahman melihat kebenaran dalam ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memutuskan untuk menjadi salah satu dari yang pertama memeluk Islam, meskipun ia tahu konsekuensinya akan berat. Ketika kaum Quraisy mulai menindas muslimin, Abdurrahman tetap teguh dalam keimanannya. Ketika akhirnya hijrah ke Madinah, ia harus meninggalkan semua hartanya di Makkah. Kehilangan itu tidak menghalanginya untuk berkontribusi kepada Islam. Sesampainya di Madinah, ia dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi, seorang penduduk Madinah yang sangat kaya. Meskipun ditawari setengah dari harta Sa'ad, Abdurrahman dengan penuh kebijaksanaan menolaknya dan hanya meminta ditunjukkan ke pasar. Di sana, ia memulai kembali bisnisnya dari nol, tanpa bergantung pada bantuan siapapun. Dengan kerja keras dan kejujuran, ia segera kembali sukses. Namun, keberhasilan ini tidak membuatnya lupa akan kontribusi kepada Islam. Sebaliknya, ia terus menyedekahkan hartanya secara besar-besaran untuk kepentingan umat, membuktikan bahwa meskipun ia kehilangan kekayaan di Makkah, komitmennya terhadap Islam tetap utuh dan bahkan semakin kuat. Peristiwa hijrah ke Madinah merupakan titik balik besar dalam kehidupan Abdurrahman bin Auf. Sebagai salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling awal masuk Islam, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu merasakan langsung tekanan dan siksaan yang diberikan kaum Quraisy kepada muslimin di Makkah. Ketika perintah hijrah turun,
ia meninggalkan seluruh kekayaan dan usahanya di Makkah, membawa hanya keimanan dan tekadnya untuk berjuang di jalan Allah. Setibanya di Madinah, Abdurrahman dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sa'ad bin Rabi, salah seorang Muslim dari kaum Ansyar yang sangat kaya. Dalam semangat persaudaraan, Sa'ad menawarkan setengah dari hartanya dan bahkan mempersilakan Abdurrahman memilih salah satu dari istri-istrinya untuk dinikahi. Namun, Abdurrahman dengan penuh bijaksana dan mandiri menolak tawaran itu. Sebaliknya, ia hanya berkata, "Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar." Dari pasar itulah, Abdurrahman bin Auf mulai membangun kembali bisnisnya dari nol. Dengan kejujuran, kerja keras, dan integritasnya, ia mulai berdagang dan akhirnya kembali meraih kesuksesan yang besar, meskipun ia sempat kehilangan segalanya di Makkah. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu saudagar terkaya di Madinah, namun tetap rendah hati dan dermawan. Meskipun kaya raya, Abdurrahman selalu menyumbangkan kekayaannya untuk perjuangan Islam, membuktikan bahwa hijrah bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga transformasi spiritual dan dedikasi yang lebih besar terhadap Islam. Kisah pembelian sumur rumah oleh Abdurrahman bin Auf adalah salah satu contoh paling menonjol dari kedermawanannya yang luar biasa. Pada saat itu, kaum muslimin di Madinah menghadapi kesulitan air bersih. Ada sebuah sumur yang dikenal sebagai Sumur Rumah, yang merupakan salah satu sumber air terbaik di Madinah. Tetapi, pemiliknya seorang Yahudi yang menjual air dari sumur tersebut dengan harga yang sangat tinggi, dan kaum muslimin kesulitan untuk membelinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tentang masalah ini, beliau menawarkan kabar gembira bahwa siapapun yang bisa membeli sumur tersebut dan menyedekahkannya untuk umat muslim akan mendapatkan surga. Mendengar tawaran mulia ini, Abdurrahman bin Auf segera bergerak. Ia menemui pemilik sumur rumah dan mencoba menawar untuk membeli sumur itu secara penuh. Pemilik sumur menolak menjualnya sepenuhnya karena tahu betapa berharganya sumur itu bagi kaum muslim. Namun, Abdurrahman bin Auf menawarkan solusi. Ia membeli setengah dari sumur itu dengan harga yang sangat besar, senilai 20.000 dirham. Berdasarkan perjanjian tersebut, Abdurrahman dan si pemilik sumur akan berbagi hak untuk mengoperasikan sumur secara bergantian. Satu hari milik Abdurrahman dan hari berikutnya milik pemilik asli. Setelah Abdurrahman menguasai setengah hari operasional sumur, ia langsung mengumumkan bahwa air dari sumur rumah pada hari miliknya adalah gratis bagi kaum muslimin. Umat muslim pun datang untuk mengambil air tanpa perlu membayar sepeser pun. Melihat bahwa tak ada lagi yang mau membeli air di hari miliknya, pemilik sumur Yahudi itu merasa rugi. Akhirnya, ia menawarkan untuk menjual seluruh sumur tersebut kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman pun membeli keseluruhan sumur dengan harga besar dan menyedekahkannya sepenuhnya untuk kepentingan umat Islam. Sejak saat itu, air dari sumur rumah menjadi milik bersama kaum muslimin, dan mereka bisa mengambilnya tanpa biaya. Tindakan Abdurrahman ini bukan hanya memberikan manfaat besar bagi umat, tetapi juga menjadi salah satu amal jariah terbesar yang terus mengalir pahalanya. Sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa derma tersebut akan menjadi jalan menuju surga bagi Abdurrahman bin Auf. Perang Tabuk merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, di mana kedermawanan Abdurrahman bin Auf
kembali menunjukkan perannya yang luar biasa. Perang ini terjadi pada tahun 9 Hijriah, ketika Rasulullah SAW memerintahkan pasukan muslimin untuk bersiap menghadapi ancaman dari Romawi yang berencana menyerang wilayah Islam. Perjalanan ke Tabuk sangat jauh dan cuaca saat itu sangat panas. Selain itu, umat muslim sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga persiapan untuk perang ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimbau kaum muslimin untuk menyumbangkan harta mereka demi persiapan perang. Dan para sahabat pun berusaha menyumbangkan apa yang mereka miliki. Di tengah keterbatasan itu, Abdurrahman bin Auf, yang dikenal sebagai seorang saudagar kaya dan dermawan, datang untuk memberikan sumbangan yang sangat besar. Ia menyerahkan 200 uqiyah emas, setara dengan sekitar 50.000 dinar, sebagai kontribusi untuk pembiayaan pasukan muslim dalam perang Tabuk. Ini adalah jumlah yang sangat besar pada masa itu dan menunjukkan betapa dermawannya Abdurrahman dalam mendukung perjuangan Islam. Sumbangan Abdurrahman digunakan untuk membeli perlengkapan perang, termasuk senjata, perbekalan, dan hewan tunggangan bagi pasukan yang tidak mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menantang sangat terharu dengan kedermawanan Abdurrahman. Bahkan setelah menerima sumbangan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf tak akan pernah memudaratkannya di dunia maupun di akhirat." Pada akhirnya, pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Tabuk dengan kekuatan penuh. Meskipun tidak terjadi pertempuran fisik karena pasukan Romawi mundur, misi ini tetap berhasil mengamankan wilayah Islam dan memperkuat posisi umat muslim di kawasan tersebut. Kedermawanan Abdurrahman bin Auf dalam perang Tabuk menjadi bukti nyata dari komitmen dan dukungannya terhadap Islam, bahkan ketika menghadapi situasi yang sulit dan menantang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebut bahwa Abdurrahman telah membuktikan bahwa kekayaannya tidak menghalanginya dari jalan Allah. Bahkan dalam keadaan kaya, ia tetap rendah hati dan dermawan. Penyediaan kebutuhan pasukan. Saat berbagai perang, seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandak, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tak pernah absen membantu dari segi finansial. Ia menyumbangkan harta, persenjataan, bahkan mengirimkan kebutuhan logistik bagi pasukan muslim. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dikenal sebagai salah satu pengusaha paling sukses di Madinah, tetapi kesuksesannya tidak pernah didapatkan dengan cara-cara curang atau tidak halal. Sejak awal karir bisnisnya, Abdurrahman menjunjung tinggi prinsip kejujuran, kehalalan, dan integritas yang membuatnya menjadi teladan bagi umat Islam. Kejujuran dalam transaksi. Setelah hijrah ke Madinah dan memulai bisnis dari nol, Abdurrahman mengedepankan kejujuran dalam setiap transaksinya. Ia dikenal sebagai pedagang yang tidak pernah melakukan penipuan atau kecurangan dalam menjual barang. Dalam setiap dagangannya, ia selalu memberikan informasi yang jujur mengenai kualitas dan harga barang. Misalnya, ketika menjual makanan atau barang dagangan lainnya, ia memastikan untuk tidak mengurangi ukuran atau menambah harga secara tidak adil. Integritas dalam berbisnis. Abdurrahman bin Auf memiliki integritas yang tinggi yang tercermin dalam sikapnya ketika menghadapi kesulitan. Meski ia memiliki peluang untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak jujur, seperti memanipulasi harga atau menipu pelanggan,
ia selalu memilih jalan yang benar. Di pasar, ia sering diakui oleh orang-orang karena kejujurannya dan tidak pernah melanggar amanah yang diberikan oleh pelanggannya. Bantuan kepada umat. Kejadiannya yang paling menonjol adalah saat dia menyumbangkan kekayaannya untuk kebutuhan umat. Misalnya, ketika kaum muslimin membutuhkan dana untuk persiapan perang, Abdurrahman tidak ragu untuk menyumbangkan sebagian besar hartanya. Keputusan ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya peduli terhadap bisnisnya, tetapi juga terhadap kesejahteraan komunitas muslim. Sikap terhadap harta. Abdurrahman bin Auf memahami bahwa harta adalah amanah dari Allah. Ia tidak terikat pada kekayaan tersebut, tetapi menggunakannya untuk kebaikan dan membantu sesama. Dengan prinsip ini, ia tidak hanya membangun bisnis yang sukses, tetapi juga membangun reputasi yang baik di kalangan masyarakat. Inspirasi untuk generasi berikutnya. Kisah Abdurrahman bin Auf menunjukkan bahwa seorang Muslim bisa mencapai kesuksesan besar dalam bisnis tanpa harus mengorbankan prinsip kejujuran dan kehalalan. Ia menjadi contoh nyata bahwa dengan kerja keras, kejujuran, dan integritas, seseorang dapat meraih keberkahan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Keberhasilannya membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas dan jujur. Kontribusi besar Abdurrahman bin Auf untuk umat. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dermawan dan berkomitmen untuk membantu umat Islam. Dua contoh paling menonjol dari kontribusinya adalah sedekah besarnya di Madinah dan wasiat yang ditinggalkannya untuk umat. 1. Sedekah besar di Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu segera beradaptasi dengan masyarakat baru dan mulai membangun kembali usahanya. Meskipun ia berhasil menjadi salah satu saudagar terkaya, ia tidak pernah melupakan tanggung jawab sosialnya. Salah satu momen paling terkenal dalam kontribusi Abdurrahman adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat untuk bersedekah demi kepentingan umat, terutama dalam persiapan untuk Perang Tabuk. Saat itu, umat Islam menghadapi kebutuhan besar akan pasokan makanan dan perbekalan. Abdurrahman bin Auf dengan segera menyumbangkan harta yang sangat besar, dikatakan mencapai 200 uqiyah emas, yang setara dengan ribuan dinar. Dengan sumbangan ini, ia tidak hanya membantu membiayai perlengkapan perang, tetapi juga memberikan motivasi kepada sahabat lainnya untuk berkontribusi. Kedermawanan Abdurrahman membangkitkan semangat dan menumbuhkan rasa kepedulian di kalangan umat. Ia membuktikan bahwa kekayaan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan bersama, khususnya dalam membela agama dan memperkuat komunitas Muslim. 2. Wasiat untuk umat. Setelah melewati berbagai perjuangan dan menyaksikan perkembangan Islam, Abdurrahman bin Auf mulai merasa bahwa waktunya di dunia ini semakin dekat. Dalam keadaan sakit menjelang akhir hayatnya, ia meninggalkan wasiat yang sangat berarti bagi umat. Wasiatnya berisi beberapa poin penting, termasuk perintah untuk mengutamakan kebaikan. Ia menekankan agar umat Muslim selalu menjaga hubungan baik dengan sesama dan tidak terjebak dalam perselisihan. Menurutnya, persatuan umat sangat penting untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Pentingnya sedekah. Abdurrahman juga menekankan pentingnya bersedekah dan berbagi harta
dengan yang membutuhkan. Ia mengingatkan bahwa harta adalah amanah dari Allah dan harus digunakan untuk membantu orang lain, terutama kaum lemah dan miskin. Mengikuti ajaran Islam, ia menyerukan agar umat tetap teguh dalam mengikuti ajaran Nabi dan menjalankan syariat Islam dengan baik. Dalam wasiatnya, Abdurrahman mengingatkan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada iman dan ketakwaan kepada Allah. Wasiat-wasiat ini menggambarkan kepeduliannya yang mendalam terhadap masa depan umat Islam dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Dengan meninggalkan jejak yang kuat dalam kedermawanan dan kebijaksanaan, Abdurrahman bin Auf tetap dikenang sebagai salah satu sahabat terbaik yang berkontribusi besar bagi umat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Pelajaran kedermawanan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu merupakan contoh yang sangat inspiratif bagi umat Islam. Kisah hidupnya mengajarkan banyak nilai penting terkait sikap dermawan, kepedulian sosial, dan bagaimana kekayaan seharusnya digunakan untuk kebaikan bersama. Berikut adalah beberapa pelajaran kedermawanan yang dapat diambil dari kehidupannya. 1. Dermawan tanpa pamrih. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai seorang yang dermawan. Meskipun ia adalah salah satu orang terkaya di Madinah, ia tidak pernah menganggap hartanya sebagai sesuatu yang harus disimpan untuk diri sendiri. Ia menunjukkan bahwa kedermawanan sejati adalah memberi tanpa mengharapkan imbalan. Misalnya, ketika menyumbangkan 200 uqiyah emas untuk persiapan perang Tabuk, ia tidak meminta penghargaan atau pujian, melainkan melakukannya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada Allah dan Rasul-Nya. 2. Memberikan contoh bagi orang lain. Abdurrahman tidak hanya memberi secara pribadi, tetapi ia juga memotivasi orang lain untuk berkontribusi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi meminta kaum muslimin untuk bersedekah, kontribusi besar Abdurrahman mendorong sahabat lainnya untuk berpartisipasi. Dengan kata lain, ia menjadi teladan yang menunjukkan bahwa kedermawanan dapat menginspirasi dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. 3. Menggunakan harta untuk kebaikan bersama. Abdurrahman bin Auf memahami bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kebaikan umat. Ia berinvestasi dalam banyak proyek sosial, termasuk pembelian sumur rumah yang menjadi sumber air bagi kaum muslimin. Melalui tindakan ini, ia mengajarkan bahwa harta seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. 4. Menjaga kejujuran dan integritas dalam bisnis. Kedermawanan Abdurrahman juga terwujud dalam cara ia berbisnis. Ia selalu menjaga prinsip kejujuran dan kehalalan dalam setiap transaksi. Ini menunjukkan bahwa kedermawanan tidak hanya terkait dengan memberikan harta, tetapi juga dengan menjalankan bisnis yang etis dan tidak merugikan orang lain. Kesuksesannya sebagai pedagang tidak terlepas dari reputasinya sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. 5. Kepedulian terhadap sesama. Abdurrahman bin Auf selalu memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Ia dikenal sering memberikan bantuan kepada kaum fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Ini mengajarkan kita bahwa kedermawanan sejati mencakup empati dan kepedulian terhadap keadaan orang lain, serta berusaha membantu mereka dengan cara yang bisa dilakukan. 6. Menjadi amal jariyah. Kedermawanan Abdurrahman bin Auf bukan hanya memberi manfaat di dunia, tetapi juga berpotensi
mendatangkan pahala yang abadi di akhirat. Sedekah yang dilakukannya, seperti sumbangan untuk proyek sosial dan kontribusinya dalam perang, menjadi amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah tiada. Kesimpulan, pelajaran dari kedermawanan Abdurrahman bin Auf mengajak umat muslim untuk meneladani sikap dermawan, menjaga integritas dalam berbisnis, serta memprioritaskan kepentingan masyarakat. Kedermawanan bukan hanya sekadar tindakan memberi, tetapi juga mencerminkan sikap peduli, berempati, dan bertanggung jawab terhadap sesama. Dengan meneladani Abdurrahman, kita diingatkan bahwa harta yang kita miliki seharusnya digunakan untuk kebaikan bersama dan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran dari kisah ini. Kisah Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita bahwa kekayaan bisa menjadi ujian besar. Tetapi jika digunakan dengan benar dan bijaksana, kekayaan itu dapat menjadi jalan yang mulia menuju surga. Abdurrahman adalah contoh bahwa seseorang tidak perlu takut menjadi kaya selama ia menggunakan hartanya untuk kebaikan, menolong sesama, dan mendukung agama Allah. Jadi, meskipun pada awalnya dikisahkan akan masuk surga dengan merangkak karena kekayaannya, kedermawanannya mengubah jalannya menjadi salah satu sahabat yang mulia, dijamin surga, dan menjadi teladan bagi seluruh umat Islam dalam hal kedermawanan dan kepedulian sosial. Semoga cerita tentang kedermawanan Abdurrahman bin Auf ini menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dermawan. Mari kita ikuti jejak beliau dalam berkontribusi untuk masyarakat dan selalu bersikap jujur dalam setiap aspek kehidupan kita. Jika Anda merasa terinspirasi oleh video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Mari kita sebarkan semangat kebaikan ini bersama-sama. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kami kekuatan untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang dermawan, yang selalu siap membantu sesama. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bermanfaat bagi umat ini. Amin. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.